Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ganang Saputro. Di sini saya sebagai engineer Nutanix di PT Helios Informatika Nusantara. Oke, mungkin pagi hari ini kita akan ngebahas apa sih Nutanix, kemudian apa aja sih yang bisa dibantu Nutanix dengan kebutuhan DevOps dari perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya. Kemudian uh, apa aja sih yang bisa Nutanix bantu selain DevOps aja gitu. Jadi sebenarnya Nutanix ini nggak hanya DevOps, karena kebetulan di tema atau di sesi pagi ini kita akan lebih ngebahas DevOps-nya gitu. Cuma nanti feel free aja kalaupun misal ada pertanyaan lain mungkin mengenai IT infrastrukturnya, atau mau sharing, atau mau menanyakan masalah misal di luar, ya sampai feel free aja gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu nih dengan Helios-nya. Oke, uh, ya sebenarnya siapa sih Helios gitu ya? Helios adalah kita merupakan sebuah perusahaan penyedia solusi IT gitu ya, penyedia IT infrastruktur di mana kita akan menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu gitu ya di bidang data center infrastruktur, hybrid cloud, dan edge solution. Jadi jadi ketiga poin ini, data center infrastruktur, hybrid cloud, dan edge solution merupakan key solution yang kami tawarkan gitu ya. Key solution yang Helios tawarkan. Nah, kebetulan Nutanix ini gitu ya. Nutanix ini kita sudah mengcover solusi baik itu untuk data center infrastruktur dan hybrid cloud gitu. Selain Nutanix, di Helios ada apa aja sih? Di Helios kita merupakan distributor dari beberapa produk IT seperti HPE atau Hewlett Packard Enterprise, Aruba, Samsung, Microsoft, dan yang paling baru kita merupakan distributor dari Nutanix. Oke. Ya, di sini kita langsung masuk sih. Kita langsung masuk nih. Apa sih Nutanix gitu ya? Jadi di sini Nutanix adalah kita mau membantu digital transformasi journey dari perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin bisa remind kembali nih, infrastruktur IT yang digunakan sekarang seperti apa sih gitu ya. Apakah masih menggunakan three-tier arsitektur, dalam artian masih menggunakan servernya sendiri, masih menggunakan external storage-nya sendiri, ataukah sudah beralih ke menggunakan public cloud, misal sudah menggunakan infrastruktur di Google atau Amazon dan lain sebagainya, atau menggunakan HCI seperti itu ya. Oke. Jadi di digital transformasinya Nutanix kita ada 3 fase, atau ya 3 fase ya istilahnya. Yang pertama kita akan membantu memodernisasi IT infrastrukturnya dulu. Jadi apa sih yang dimaksud memodernisasi IT infrastruktur? Oke. Jadi di sini ketika Bapak dan Ibu masih menggunakan three-tier arsitektur, masih menggunakan server sendiri, external storage sendiri, di sana pasti akan muncul banyak istilahnya banyak device yang harus kita setting, banyak device yang harus kita maintenance. Ketika ada upgrade, kita harus upgradein satu-satu, atau bahkan ketika ada error, kita harus cari ini tuh errornya di server yang mana gitu. Di sini di Nutanix kita akan bantu memodernisasi dulu IT-nya, IT infrastrukturnya dengan istilah HCI atau hyperconverged. Nah, hyperconverged ini sendiri apa? Nanti di belakang kita akan bahas bersama-sama juga. Selain itu, nggak hanya menjadi sebuah HCI, di Nutanix on-premise kita, HCI kita ini juga merupakan sebuah native private cloud gitu ya, dimana kita udah dapat istilahnya HCI dan juga cloud native infrastructure. Nah, cloud native infrastructure itu apa? Nanti di belakang kita bahas juga. Jadi di sini yang mau kita bahas tadi misal dengan three-tier, semua device-nya diatur sendiri-sendiri. Setiap perangkat punya GUI-nya sendiri-sendiri. Di Nutanix semuanya kita setting dengan one single dashboard gitu ya. Nanti nama fiturnya apa di belakang akan kita tampilan juga. Nah, nggak hanya sekedar menjadi HCI gitu ya.
on premise Bapak dan Ibu semua, Nutanix-nya ini kita bisa build sebuah enterprise cloud. Enterprise cloud ini apa? Enterprise cloud ini seolah-olah on premise-nya Bapak dan Ibu, HCI-nya Bapak dan Ibu, server-servernya Bapak dan Ibu di data center-nya itu seolah-olah memiliki kelebihan-kelebihan public cloud gitu. Jadi apa sih kelebihan public cloud? Jadi kelebihan public cloud adalah contohnya ketika kita mau deploy something, kita tinggal pilih gitu ya, atau istilahnya automate application atau rapid deployment gitu ya. Kita mau install, mungkin yang simple, kita mau install OS gitu ya, kita mau install operating system Windows, Linux, dan lain sebagainya. Mungkin ketika kita menggunakan platform HCI lain atau kita menggunakan infrastruktur yang lain masih three-tier gitu ya, ketika mau install OS, install operating system, kita harus masukin ISO-nya dulu, terus kita install secara manual, istilahnya kita buka terus kita next gitu. Di Nutanix semuanya udah di otomasi gitu ya, dan otomasinya pun simple seperti itu. Jadi on premise-nya udah dapat kelebihan public cloud. Yang terakhir, Nutanix juga udah support untuk multi cloud services, dalam artian seperti ini. Kayak yang Bapak Ibu tahu, sekarang Google udah punya data center di Indonesia. Amazon akan rilis mereka di berita mereka akan rilis akhir tahun ini. Microsoft tahun depannya gitu. Jadi lama-kelamaan di Indonesia akan banyak nih pemain public cloud yang masuk. Sehingga nggak menutup kemungkinan mungkin beberapa tahun ke depan Bapak dan Ibu pengen atau mau bangun infrastrukturnya di public cloud nih. Gitu. Sehingga ketika bangun infrastruktur di public cloud, kita harus bisa integrasikan existing kita gitu, existing yang ada di data center kita, di private cloud, di on premise. Nah, Nutanix dengan mudah bisa membantu integrasinya itu. Oke, nah ini secara cloud platform ya. Mungkin simple aja dulu ketika kita ngomongin server itu bare metal, semuanya dideploy di satu server atau istilahnya client server, di mana model deployment software-nya pun masih iteratif gitu ya. Kita planning, bikin coding, eksekusi, baru debug dulu, baru jalan gitu, sehingga prosesnya lama. Kemudian masuk di tahun 2000-an, kita kenal yang namanya virtualisasi gitu ya, dimana ketika kita punya virtualisasi, mungkin istilahnya secara arsitektur kita bisa pakai n-tier gitu ya. Dalam satu server kita bisa running beberapa aplikasi secara sekaligus, misal web server, kemudian mail server, kemudian database server, itu kita bisa running dalam satu server seperti itu misalnya. Nah, sekarang di 2010 ke atas kita udah masuk yang namanya cloud era, di mana kita akan ngebahas lebih yang namanya cloud native aplikasi. Ini nanti di belakang kita bahas juga. Jadi secara arsitektur kita menggunakan microservices, development-nya ini dengan metode DevOps, di mana lebih cepat, kita banyak sekali fitur-fitur yang kita otomasi atau langkah-langkah yang kita otomasi seperti itu. Nah, di sini kita akan jelasin gambaran sekilas tentang HCI gitu ya. Jadi tadi ketika kita masih menggunakan three-tier, kita mungkin punya server, external storage, bahkan external storage-nya mungkin dipisah. Yang hard disk dan yang SSD mungkin kita pisah storage-nya biar performanya bagus. Nah, cuman ketika kita ada upgrade, ada update, atau misal ada error nih, ada perangkat yang rusak, kita harus cari tahu nih yang rusak yang mana gitu. Ketika server yang rusak, kita harus cari tahu nih server yang rusak nih server yang di nomor berapa misal. Atau ketika hard disknya yang rusak atau storage-nya yang rusak, kita harus cari tahu disknya yang rusak nih yang mana gitu. Nah, di Nutanix semuanya ini kita simplifikasi menjadi istilahnya beberapa server aja, atau istilahnya beberapa box dalam satu cluster. Dan untuk manajemennya, kita bisa manage dari yang namanya satu single dashboard gitu ya. Baik nanti kita mau dari DC atau production site atau ke secondary site, kita bisa manage dalam
satu single dashboard seperti itu. Jadi gambaran HCI-nya kurang lebih seperti ini. Kita akan mensimplifikasi IT infrastruktur Bapak dan Ibu nih gitu. Nah ini istilahnya jargonnya Nutanix gitu ya. Kita one platform, any app, any location gitu. Kenapa sih kita punya jargon seperti ini? Oke, jadi pertama karena kita Nutanix ini kita berangkat sebenarnya sebagai sebuah software atau sebuah aplikasi, di mana kita menyebut diri kita itu sebagai enterprise cloud platform. Karena kita berangkat sebagai sebuah software, kita bisa dideploy di perangkat-perangkat yang udah tersertifikasi gitu ya. Dan ini Bapak dan Ibu punya kebebasan mau pilih perangkat yang mana. Misal tim IT-nya udah confident atau udah nyaman dengan HPE, atau tim IT-nya lebih suka pakai server Lenovo atau server Dell, servernya IBM dan lain sebagainya. Kita bisa dideploy di sana. Nah, secara fitur di sini kita akan kasih fitur untuk memodernisasi IT infrastrukturnya dulu. Ya, ini fitur-fitur untuk menjalankan virtualisasinya tadi. Ketika kita punya virtualisasi, kita butuh yang namanya hypervisor. Dan di Nutanix sebenarnya hypervisor yang kita gunakan, Bapak dan Ibu bisa pilih gitu ya. Apakah mau hypervisornya yang natif dari Nutanix atau Acropolis, which is kalau pakai Acropolis ini udah include gitu ya, Bapak dan Ibu nggak perlu bayar license hypervisornya lagi. Kalau pakai hypervisor yang lain, misal kayak tadi tim IT-nya udah nyaman gitu ya menggunakan VMware, menggunakan ESXi. Bapak dan Ibu bisa jalanin ESXi di atas Nutanix juga. Atau mungkin hypervisor yang lain, contohnya Hyper-V, KVM, dan lain sebagainya. Di sini kita kasih fitur juga yang namanya Prism. Prism ini sebagai one single dashboard gitu ya, untuk single dashboard manajemen. Seperti tadi yang dibilang, untuk manajemen semua perangkat, kita menggunakan Prism. Nah, di sini kita nggak hanya membangun private cloud, kita juga dapat cloud native. Ini kita bahas di belakang. Nah, secara security, kita kasih fitur-fitur untuk network visualisasi dan network segmentasi gitu ya. Di sisi storage services, kita kasih paket lengkap nih. Mungkin kalau Bapak dan Ibu yang masih menggunakan 3-tier arsitektur, mungkin familiar dengan yang namanya LUN atau data store. Nah, LUN atau data store ini sifatnya adalah block storage gitu ya. Block storage ini kita menggunakan di sini di Nutanix kita kasih nama fiturnya Nutanix Volume. Atau butuh file sharing gitu ya. Butuh NAS, butuh network access storage gitu ya, network access storage. Nah, ini kita kasih file sharingnya juga yang namanya files. Jadi dalam satu cluster kita bisa include satu file sharing juga gitu ya. Kita nggak perlu beli lagi perangkat untuk bikin file sharing. Atau bahkan untuk object storage juga sama. Kalau misal dari tim development-nya butuh penyimpanan untuk data unstructured, kita bisa bantu dengan object storage. Di atasnya kita kasih fitur-fitur untuk otomasi gitu ya, seperti CAM dan Carbon, di mana mungkin ini kita akan bahas lebih detail di belakang. Kemudian kita ada fitur untuk business continuity untuk DR solution. Di sini kita ada Nutanix Mint sebagai backup appliance dan Nutanix Sleep sebagai fitur untuk membantu otomasi failover dan failback gitu ya. Dan ini kita bisa deploy Nutanix juga di public cloud gitu. Kita bisa deploy Nutanix di public cloud. Public cloud-nya pun banyak pilihan juga. Kita mau deploy di Amazon, di Azure, di Google Cloud, kita bisa dapat kebebasan itu gitu. Nah, selain itu sebenarnya kita kasih juga beberapa fitur yang lain seperti misal ada kebutuhan VDI atau end user computing, kita bisa menggunakan Nutanix iframe. Ketika ada kebutuhan untuk database management atau database as services, Nutanix bisa kasih fiturnya juga. Atau butuh IoT, kita bisa kasih juga seperti itu. Oke, nah ini kita masuk ke main sesinya ya, DevOps-nya gitu ya. Jadi tadi kita udah dengar nih mungkin yang namanya cloud native aplikasi. Sebenarnya cloud native atau cloud native application gitu ya. Nah, cloud native application ini sebenarnya tuh pengertiannya apa gitu ya. Ini apa sih gitu? Kenapa
ini tuh booming banget di zaman-zaman sekarang. Oke. Jadi cloud native aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan keuntungan-keuntungan public cloud gitu. Nah, tadi balik lagi keuntungan public cloud apa? Keuntungan public cloud kita kalau mau deploy otomatis deploy-nya pun cepat, bisa ditunggu dalam hitungan menit. Terus kita bisa scale dengan mudah, dalam artian kalau misal resource-nya butuh tambahan, kita bisa tambahin dengan cepat. Seperti itu. Nah, di cloud native aplikasi ini ada 4 parameter atau 4 komponen yang menyusunnya gitu ya. Yaitu microservices, CI/CD, container, dan DevOps. Di mana 4 parameter ini akan kita bahas di sesi kita pagi hari ini. Oke, yang pertama microservices. Apa sih microservices gitu ya? Jadi microservices ini merupakan sebuah arsitektur dari aplikasi di mana arsitektur ini kita memecah atau membagi-bagi services itu menjadi kecil-kecil. Jadi kita dalam satu aplikasi gitu ya, ada user interface-nya, di belakangnya, di back-end-nya itu banyak microservices yang jalan. Nah, ini berbanding terbalik dengan monolitik, dimana mungkin ini zaman dulu ketika belum ada microservices, tim programmer itu dia bikin software aplikasinya itu, bikin aplikasi, arsitekturnya itu monolitik gitu. Contohnya apa? Contohnya, misal kalau yang microservices itu kita ambil contoh ojek online. Kita mungkin bisa sebut seperti Gojek, seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Di sana, di ojek online itu, di user interface-nya di belakangnya banyak sekali service yang ditawarkan. Contoh seperti misal ini ojek motor, ojek mobil, ojek makanan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ketika Bapak dan Ibu ingat dulu tahun kemarin di awal corona ketika pemerintah kasih peraturan baru nih, ojek motor nggak boleh bawa penumpang gitu ya. Dalam artian services ojek motornya ini benar-benar nggak beroperasi. Nah, di pihak developer, di pihak teman-teman di Gojek, di Grab, di Uber, dan lain sebagainya, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan cukup mengeluarkan atau istilahnya cukup untuk mendisable microservices-nya gitu ya. Microservices untuk tadi yang untuk ojek motornya gitu. Dan bahkan ketika aplikasi kita nggak update pun kita juga nggak bisa untuk akses ojek motor ya, karena memang servisnya benar-benar dimatikan gitu. Nah, ini berbeda terbalik berbeda ketika kita menggunakan monolitik gitu. Mungkin ketika Bapak dan Ibu masih ingat, kita ambil yang simpel lagi deh. Dulu misal website, bebaslah website apa, mungkin kita bisa ambil contoh misal website untuk pendaftaran kuliah, website untuk pendaftaran PNS dan lain sebagainya. Nah, ketika websitenya itu maintenance zaman dulu ketika websitenya itu maintenance, biasanya ketika kita akses di depannya ada tulisan tuh website is under maintenance gitu, dan kita benar-benar nggak bisa akses apa-apa. Itu di situ sebenarnya terlihat apa aja kelebihan dari arsitektur microservices ini gitu ya. Jadi ketika ada maintenance atau ada satu service yang down atau satu service yang ada bug misalnya yang mau dibenerin dulu, itu nggak mempengaruhi keseluruhan servisnya gitu. Oke. Nah, bahkan ini kita ambil contoh lain. Di sini kita ambil contoh online shop. Kita bisa sebut kayak Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Di sini kenapa sih aplikasinya itu kita bisa akses dari baik itu dari mobile, dari smartphone, atau dari browser, atau dari komputer. Nah, karena di sini kita ada istilahnya API-nya. API-nya ini istilahnya sebagai komunikator atau sebagai alat komunikasi antar servicesnya ini gitu.
Dan tadi di microservices, meskipun masing-masing services itu di-deploy terpisah, tapi setiap services ini dia tetap bisa ngobrol atau berkomunikasi dengan services yang lain. Contoh di online store misal, kita pasti punya informasi akun kita gitu ya, nama kita tinggal di mana, dan lain sebagainya. Kemudian inventory, misal kita penjual, kita nih jualan apa aja, atau misal kita membeli, kita nih beli apa aja dan pernah beli apa aja, itu ada informasinya. Dan yang terakhir, informasi untuk pengiriman barang. Ini barang mau dikirim pakai apa, seberapa lama, kalau tujuannya di sana, seperti itu. Oke. Sehingga secara perbandingan kita bisa lihat ketika kita pakai monolitik, ya satu aplikasi itu kita deploy dalam satu bundle, istilahnya kita deploy dalam satu bundle gitu ya, dalam satu bundle program. Jadi line programnya itu lumayan banyak, sehingga ketika di deploy udah langsung jadi. Ketika ada bug, ya kita harus benar-benar fixin bugnya itu dari atas sampai bawah. Mungkin ketika kita ambil contoh ada bugnya itu di tengah gitu ya, ada kerusakan di tengah. Ketika kita benerin yang tengah, bisa jadi karena strukturnya ini banyak dan besar, bisa jadi ketika kita benerin yang tengah, yang atas ada bug, yang atas ada trouble, atau yang bawah ada trouble, sehingga kita perlu benerin juga gitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya simple, karena ya kita deploy, tinggal langsung deploy, karena dalam satu stack kayak gini gitu. Perbedaannya dengan microservices ini kecil-kecil, kita deploy-nya ini per service yang mau kita highlight, atau microservices-nya ini berdasarkan dengan fungsi dari aplikasi yang mau kita tawarkan gitu. Jadi dia di deploy-nya sendiri-sendiri, dan dia independence gitu ya, antar service mereka bisa saling ngobrol, tapi mereka tetap saling independence. Keunggulannya apa? Keunggulannya karena mereka independence dan terpisah. Ketika ada bug, contohnya kita ada bug di sini gitu ya, ada bug di sini, ya yang ngalamin bug ya di situ aja gitu, nggak akan merembet ke yang atas atau yang ke yang bawah gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya karena kita deploy-nya kecil-kecil dan banyak, kita perlu istilahnya perencanaan yang baik. Karena ketika kita nggak rencanain dengan baik, bisa jadi ini akan menjadi sangat kompleks seperti itu. Oke, kita next. Oke, jadi tadi parameter yang pertama dari cloud native aplikasi adalah microservices atau arsitekturnya. Arsitekturnya ini menggunakan microservices. Yang kedua, kita akan bahas wadahnya nih, atau tempatnya. Jadi microservices ini jalan di mana sih gitu. Nah, microservices itu biasanya kita akan jalankan di kontainer. Kenapa kita jalan di kontainer? Oke, ini kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama, apa sih kontainer gitu ya? Kontainer ini merupakan sebuah teknologi atau sebuah teknik yang dapat digunakan untuk menciptakan sebuah sistem yang terisolasi gitu ya. Dan sistem yang terisolasi ini pada level OS, di mana sistem yang terisolasi itu tadi, dia itu dijalankan dalam satu kernel yang sama gitu, atau istilahnya dijalankan di satu host yang sama gitu. Oke. Nah, ini contohnya ketika kita bandingkan dengan virtual machine. Mungkin ketika Bapak dan Ibu mungkin lebih familiar dengan yang namanya virtual machine gitu ya. Kita punya VM, biasanya ya di dalamnya kita installin OS dulu baru kita pakai. Nah, sedangkan kontainer ini yang paling mencolok, dia nggak ada OS-nya. Ketika dia nggak ada OS-nya, OS ini pilihannya banyak ya, kita bisa pakai Windows, Linux, dan lain sebagainya. Ketika nggak ada OS-nya, pasti ini akan memangkas ukuran dari wadahnya atau si kontainer ini gitu. Ketika kita punya VM, karena kita jalannya di atas sebuah operating system ini makan storage atau makan disk yang lumayan banyak gitu. Mungkin yang paling kecil kita bisa ambil contoh Linux mungkin kita bisa deploy di 20 atau 25 giga disknya. Seperti itu. Sedangkan
atau padahal di atasnya dari sisi aplikasi dan library yang dipakai ini sebenarnya ukurannya kecil gitu ya. Mungkin nggak akan sampai 1 giga gitu. Mungkin ketika ukurannya udah ratusan mega sebenarnya ini udah lumayan besar gitu. Sehingga ketika kita punya kontainer, kelebihan kita punya apa sih? Yang kita punya adalah secara resource dia efisien karena dia nggak jalanin OS gitu. Kemudian mudah di deploy, operate dan manage, dan kontainer ini portable gitu ya. Kita bisa pindahin kemana aja. Dan metode pindahnya banyak gitu. Dan dia lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena ya tadi nggak ada OS-nya gitu ya. Jadi ketika mungkin perbandingannya ketika kita hidupin komputer gitu ya. Ketika kita hidupin komputer dia akan ada proses booting gitu ya, menyalakan komputernya. Di kontainer karena nggak ada OS-nya dia lebih cepat. Kekurangannya apa? Kekurangannya karena VM ini ada OS-nya, dia multipurpose. Jadi di VM-nya ini kita bisa pakai untuk fungsi yang lain gitu. Misal untuk backup juga atau untuk web server juga dan lain sebagainya. Di kontainer dia biasanya spesifik gitu. Jadi inilah alasan kenapa kontainer ini cocok untuk microservices tadi gitu ya. Karena servicesnya kecil-kecil dan kontainer ini dia specific purpose. Nah, ini biasanya ketika kita mau mengelola kontainer, kita perlu yang namanya orkestrator gitu ya. Untuk ngatur kontainernya. Jadi misal kontainernya ini kita mau bikin, kita mau scaling, kita mau tambahin kontainernya, kita mau delete atau lain sebagainya. Nah, ini salah satu fitur yang dipakai, kita menggunakan Kubernetes gitu ya. Salah satu tool yang dipakai Kubernetes namanya. Nah, di Kubernetes arsitekturnya itu ada lumayan banyak, dan ketika kita deploy ini biasanya butuh waktu yang lumayan lama. Mungkin ketika engineer yang udah biasa deploy Kubernetes secara manual mungkin dia butuh waktu beberapa hari, misal 4-5 hari seperti itu. Sedangkan nanti di Nutanix kita bisa lihat ketika kita deploy Kubernetes ini sebenarnya lebih cepat gitu ya. Bisa kita tunggu dalam hitungan menit. Nah, secara arsitektur di sini kita bisa akses dengan dua ya. Mau pakai user interface atau CLI. Kemudian di Kubernetes arsitektur ada etcd sebagai untuk save config dalam semua arsitekturnya. Kemudian ada workernya. Kalau kita mau bikin Kubernetes kita ini high availability ya, masternya kita bikin 2 gitu ya. Kemudian terakhir kita masukin ke yang namanya storage untuk penyimpanannya gitu ya. Oke. Mungkin kita selain dulu nih dengan PopQuiz biar nggak terlalu berat juga sama biar nggak ngantuk. Oke, ya jadi kita akan langsung lanjut ke sesi fokus ya. Nah, untuk pertanyaan sudah cukup banyak juga nih Pak Ganang di kolom chat box. Nanti akan kita jawab ya di sesi Q&A live. Oke, Nah, siap. mau remind lagi untuk pop quiz ini, Bapak dan Ibu hanya tinggal menulis nama dan nama company-nya saja. Nanti Bapak dan Ibu akan menjawabnya secara live ya. Jadi nanti untuk mic-nya Oke, sepertinya Mas Bimo. Halo Mas Bimo. maaf ada sedikit problem koneksi. Oh, oke. Oke, sudah terdengar ya suara saya ya? Ya, sudah Mas. Oke, jadi untuk rekan-rekan jangan lupa untuk menulis nama dan nama company-nya setelah nanti Pak Ganang membacakan detail pertanyaannya. Oke, untuk Pak Ganang, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan ya untuk membacakan pertanyaan. Oke, pop quiz yang pertama nih, ada satu pertanyaan. Oke, tadi kita udah bahas 2 komponen dari cloud native aplikasi. Nah, sebutkan satu komponen dari cloud native aplikasi.
Oke, sebutkan Cloud Notif aplikasi. Oke, tadi yang pertama ada Bapak Yongsan ya, itu notifikasi saya baru terkirim karena terkendala sinyal. Mungkin Bapak Yong, boleh Pak di-unmute untuk mic-nya? Ya, halo Bapak Yong. Oh, bisa diketikkan kalau nggak Pak Yong. Ya, mungkin jawabannya bisa diketik di chatbox ya. Oke, jawaban dari Pak Yong betul ada yang namanya kontainer. Oke, selamat buat Pak Yong. Oke, mungkin kita akan lanjut dulu ya untuk sesinya. Mungkin ini dikit lagi. Nah, terus kita akan bahas dua komponen yang lain yang lebih simpel gitu ya. Yang pertama DevOps. DevOps apa sih sebenarnya? Mungkin di perusahaan Bapak dan Ibu ada nih timnya sendiri gitu ya. Ada tim DevOps-nya. Nah, sebenarnya DevOps ini apa gitu ya? Kenapa sih ada timnya sendiri gitu? Nah, DevOps ini sebenarnya dia merupakan sebuah metodologi untuk pengembangan software atau istilahnya kita bilangnya software development life cycle gitu ya. Jadi dia metodologi untuk pengembangan atau pembuatan sebuah aplikasi atau sebuah software. Oke. Dulu ketika tim DevOps ini belum ada, mereka ini jalan sendiri-sendiri gitu ya. Tim development dia jalan sendiri, tim operasional dia jalan sendiri gitu. Jadi biasanya mereka ini istilahnya mereka saling cakar-cakaran gitu ya. Kenapa? Karena biasanya tim developernya mereka mintanya A B C D E F G gini, dan tim operasinya biasanya mereka akan ada kendala bahwa oh ini nggak bisa gini, ini nggak bisa sebesar ini gitu misal resource-nya, oh ini harus pakai network yang sini misal, ya oh ini yang harus yang bisa akses tuh si ABCD aja gitu. Jadi cukup banyak istilahnya yang nggak sinkron lah antara tim developer dan tim operation, sehingga pada suatu titik gitu ya akhirnya kedua tim ini dijadikan satu gitu ya. Harapannya adalah ketika kita mau melakukan sebuah pengembangan aplikasi ini prosesnya bisa lebih cepat gitu ya. Bisa kita simplifikasi juga gitu. Jadi pengertiannya ini DevOps ini sebenarnya adalah sebuah metodologi pengembangan software atau kita biasa sebut SDLC. SDLC ini sendiri apa? SDLC ini tadi kepanjangannya Software Development Life Cycle. Tujuannya adalah supaya sebuah perusahaan itu dia bisa membuat sebuah aplikasi, bisa membuat sebuah software dengan waktu yang cepat, kualitas yang bagus, gitu ya. Jadi dia sebuah perusahaan itu dia biar dengan SDLC ini, dengan DevOps ini, mereka bisa membuat aplikasi dengan lebih cepat dan waktu yang lebih membuat aplikasi dengan kualitas yang baik dan waktu yang lebih cepat gitu ya, dengan waktu yang singkat-singkatnya. Dan alurnya ada banyak nih, dari plan, code, build, test, sampai monitor. Oke. Ini mungkin kita bahas satu persatu tapi mungkin lebih simpel gitu ya. Jadi yang pertama plan gitu ya. Plan ini kenapa kita perlu plan gitu ya? Karena sekarang ini semua arsitektur aplikasi ini menggunakan microservices. Mungkin Bapak dan Ibu bisa sebutin gitu ya, aplikasi yang ada di smartphone Bapak dan Ibu kebanyakan udah pakai metode atau arsitektur microservices gitu. Sehingga kita biasanya tim developer ketika dia mau bikin aplikasi, dia harus bikin planning dulu. Aplikasinya ini mau seperti apa, service yang ditawarkan apa aja, yang bikin service A ini siapa, yang bikin service B ini siapa, dan lain sebagainya. Dan setelahnya mereka harus pakai tool coding, tool untuk bikin pemrogramannya.
ini menyesuaikan dengan aplikasi yang mau mereka pakai dan mereka istilahnya mau pakai bahasa pemrograman apa. Nah, di sana biasanya kita perlu yang namanya source code management, di mana ini biar bisa ngebantu dari sisi plan sama code-nya. Jadi tadi kayak yang aku bilang, aplikasi ini banyak servisnya, banyak fiturnya. Servis A atau fitur A ini yang ngerjain siapa? Oh, si Bambang, misal si Agus, terus fitur B ini yang ngerjain siapa? Oh, si Joko, si siapa gitu, si Andi dan lain sebagainya. Nanti ketika ada revisi, misal fitur A 1.1, oh ini yang revisi siapa? Kita bisa lihat gitu ya. Jadi dia modelnya kayak pohon yang nyabang-nyabang gitu ya. Istilahnya nih kita sebut dengan source code management. Ketika aplikasinya udah selesai, kita akan execute, kita akan running aplikasinya ini, atau istilahnya kita akan build, kita akan bangun dengan build tools-nya, menyesuaikan dengan bahasa yang dipakai. Nah, di sini aplikasi yang udah dibangun, ini sebenarnya kita bisa tempatkan juga, kita bisa simpan juga, tergantung dengan planning kita di awal gitu. Nah, ini aplikasi yang dibuat ini mau kita cemplungin langsung ke kontainer atau mau kita keep dulu di VM gitu, karena mungkin untuk testing dan sebagainya. Kalau udah kita testing gitu ya. Nah, inilah kenapa salah satunya tujuan dari SDLC ini. Jadi nggak cuma sekedar bikin aplikasi atau software, tapi kita bikin aplikasi dan software itu yang kualitasnya baik. Kenapa? Karena kita testing dulu nih sebelum kita rilis. Jadi kita testing aplikasinya dan testingnya pun bebas gitu ya, sesuai kebutuhan. Misal kita mau testingnya ini secara fungsional, atau secara integration, atau secara load yang bisa akses aplikasi ini tuh bisa diakses secara bersamaan oleh berapa puluh ribu orang misal, seperti itu. Tadi yang ketinggalan, proses build dan testing ini kita bisa otomasi sebenarnya. Jadi ketika kita plan dan codingnya itu udah selesai, kita bisa langsung otomasi di sisi build sama testingnya. Nah, proses otomasi build sama testing inilah yang kita sebut dengan yang namanya continuous integration. Gitu. Nanti di belakang ada atau ada summary-nya lagi. Ketika hasil testingnya ini udah dirasa oke, gitu ya, mungkin testing pertama kita masih perlu tingkatin, habis itu direvisi, oh ini udah oke nih, versi final 1 udah oke, kita simpen di repo kita gitu, di artifact repository. Kalau udah, kita bisa deploy gitu ya, dan deploy dan manage-nya kita bisa pakai yang sudah kita bahas tadi, atau istilahnya wadahnya kita bisa pakai Docker, di mana untuk orkestratornya kita bisa pakai beberapa gitu ya, bisa pakai Kubernetes, atau mungkin tim DevOps-nya yang lebih familiar dengan Docker Swarm, di mana di Nutanix kita akan bantu dengan CAM dan Carbon gitu ya. Nanti ini gunanya apa di belakang ada juga. Nah, yang terakhir ini untuk summary-nya. Jadi kan tadi ada 4 komponen gitu ya, cloud native, arsitekturnya microservices, wadahnya kontainer, metodenya DevOps, dan yang terakhir untuk membungkus semuanya ini kita sebut ya namanya CI/CD, continuous integration dan continuous deployment. Tadi continuous integration kita udah tahu adalah sebuah proses untuk mengotomasi build dan testing ketika kita bikin aplikasi. CD-nya apa? Continuous deployment-nya apa? Nah, ini kita bahas. Ya, ini jadi step-step yang kita lakukan tadi ya, kita bikin planning, kita bikin codingannya, kita build, kita testing. Kalau udah kita simpen di repo, terus kita deploy di yang namanya CI server biasanya gitu ya. Nah, di sini banyak fitur-fitur Nutanix yang bisa membantu untuk deployment software ini atau SDLC proses ini gitu. Jadi untuk aplikasi yang mendukung seperti untuk source code management, build repository, untuk code quality ini kita bisa ambil aplikasinya dari Nutanix CALM, di mana dia mengotomasi deployment. Kemudian, nah ini CI tadi ya pengertiannya, kita otomasi build sama testing. Continuous deployment adalah ketika kita automate
dari versi finalnya ini malah langsung di deploy gitu. Dan deploy-nya ini dia otomatis juga gitu, istilahnya kita tinggal klik aja dari aplikasi yang di repo ini mau langsung di deploy atau mau mungkin kita tunggu sekian saat dulu misal. Nah, proses otomasi deployment-nya ini kita sebut dengan continuous deployment gitu. Dan ini banyak sekali fitur Nutanix yang bisa ngebantu. Tadi CAM di Ocean Marketplace sama automatic deployment-nya, Carbon untuk Docker dan Kubernetes-nya untuk kontainernya. Kemudian untuk repository kita bisa pakai object storage atau file sharing. Kemudian ketika ada kebutuhan database kita bisa menggunakan Nutanix Era gitu ya. Ini summary-nya tadi ya. Gimana sih Nutanix bisa fit in CI/CD gitu ya. Kita ada Nutanix Carbon yang deploy sama manage Kubernetes cluster untuk kebutuhan kontainer. Kemudian ada Calm untuk deploy tools-toolsnya, untuk automate aplikasinya. Kemudian Era untuk apabila dibutuhkan database servicesnya. Jadi aplikasi kita mau nembak ke database juga nih, biar database-nya ada yang bantu ngurusin, ada yang bantu automate. Nah, kita integrate dengan Nutanix Era. Kemudian file sharing atau object storage kita bisa digunakan sebagai repository seperti itu. Oke, mungkin nanti secara whole prosesnya kita akan lihat di demo session setelah ini gitu ya. Oke, nah ini summary untuk Nutanix Carbonnya gitu ya, dimana Carbon ini kita bisa deploy Kubernetes dalam few click, seamless, without limit, dan bahkan menariknya ketika infrastruktur kita ada node yang mati, ada satu node yang mati, aplikasi kita ini tetap bisa berjalan gitu ya, karena kita setting dengan high availability gitu. Mungkin nanti kita lihat juga di sesi demo. Oke, mungkin sebelum ke sana kita akan pop quiz lagi, pop quiz yang terakhir atau pop quiz yang kedua. Mungkin bisa dibantu Mas Bimo. Oke. Kita lanjut ke pop quiz kedua. Jadi sama seperti tadi, untuk mic rekan-rekan semua nih sudah saya berikan permission ya. Jadi bisa langsung menjawabnya di unmute ya. Oke. Untuk Bapak Ganang, silahkan membacakan pertanyaannya. Nanti setelah selesai membacakan pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa langsung menulis detail pertanyaan, menulis nama dan nama company-nya setelah Bapak Ganang memberikan pertanyaan, dan juga ada notifikasi pop quiz ya. Oke, silahkan dilanjutkan Pak Ganang. Oke, pertanyaannya simpel nih. Sebutkan salah satu fitur Nutanix yang bisa membantu kebutuhan DevOps Bapak dan Ibu semuanya. Satu fitur aja. Oke, satu fitur yang bisa memudahkan untuk DevOps ya. Oke, ini ada Ibu atau Bapak Sani dari Jabasement. Mungkin bisa langsung di unmute nih mic-nya. Halo? Ya, halo Pak. Ya. Fiturnya Kubernetes, Pak. Oke, Kubernetes ya Pak ya? Iya. Oke. Sayang sekali masih kurang tepat Pak. Betul Kubernetes bisa bantu DevOps-nya, tapi kita lebih nama fitur di Nutanix-nya nih. Oke. Gitu. Jadi kita lanjut ya. CI, Pak, CI. Continuous integration. Nama fiturnya Pak, CI itu kan nama metodenya gitu. Mungkin kita kasih kesempatan teman-teman yang lain dulu ya Pak ya. Kiri. Oke, itu ada yang kedua setelahnya Pak Sani, ada Pak Budi dari Sadar. Mungkin Pak Budi boleh unmute mic-nya Pak. Ya, siang Mbak. Ya, siang Pak. Coba saya jawab, ada fiturnya dari Nutanix, Calm atau Carbon juga bisa Mbak. Ya, betul. Disebutin dua ya malahan ya. Selamat untuk Pak Budi Hertanto dari Sadana. Oke, sip. Terima kasih Pak Budi, eligible ya untuk mendapatkan e-voucher over TogoPay. Oke, kita sudah masuk ke sesi Q&A ya. Pak Ganang, tadi saya sudah compile beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi mungkin dari Pak Ganang bisa langsung menjawab. Ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Ada yang pertama dari PT Samoa Indonesia, dari Bapak sebentar.
Dari ini hanya PT Sanu aja ya namanya, mungkin boleh dikonfirmasi ya dengan Bapak siapa. Ini ingin bertanya, semakin banyak yang menawarkan solusi HCI, apa sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pertimbangan kita nih untuk bisa memilih Nutanix sebagai solusi HCI terbaik nih? Oke, jadi istilahnya added value apa aja sih yang dikasih, added value apa aja yang dimiliki Nutanix dibandingkan dengan platform HCI atau vendor HCI yang lain, seperti itu ya kira-kira pertanyaannya. Ya. Dari PT Samuel Indonesia. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Oke, jadi akan aku jawab. Yang pertama, salah satu added value-nya adalah kita ketika kita menggunakan Nutanix gitu ya, customer atau teman-teman user gitu, mereka teman-teman ini bisa banyak mendapatkan freedom to choice gitu. Mulai dari perangkat keras yang mau pakai apa gitu ya. Misal tadi yang saya bilang, timnya udah nyaman nih pakai Dell, pakai Lenovo, pakai HPE, pakai IBM, kita bisa running di sana Pak, tenang aja. Yang kedua, freedom to choice hypervisor-nya. Ketika untuk menjalankan virtualisasi, hypervisor apa yang mau dipakai, tim IT-nya ini udah terbiasa menggunakan hypervisor apa gitu ya. Misal karena existing-nya menggunakan VMware, kita bisa running juga di VMware, atau mau menggunakan native hypervisor kita juga bisa gitu. Kemudian secara fitur yang Nutanix punya ini tadi kita bisa pakai juga ketika kita jalan di hypervisor yang lain gitu. Jadi ketika kita mau pakai Nutanix CALM tapi di bawahnya atau hypervisor yang kita pakai VMware itu bisa running well juga gitu. Kemudian ada yang lain yang mungkin enggak semua HCI itu adalah kita bisa dengan mudah integrate dengan public cloud gitu ya. Mungkin nanti untuk integrate dengan public cloud-nya aku akan tunjukin juga di sesi demo gitu. Jadi kurang lebih added value yang bisa kita lihat secara sekilas adalah 3 poin itu. Sebenarnya added value yang lain banyak gitu ya Pak ya. Mungkin nanti bisa kontak ke aku, mungkin aku bisa bantu jelasin apa aja sih added value kita dibanding vendor-vendor HCI yang lain seperti itu. Oke, kemudian ini aku langsung lanjut yang kedua, ada dari Pak Yakub. Dari Pak Yakub, tantangannya ketika sudah ada tier infra, bagaimana pertimbangan bisnis finansialnya untuk beralih ke HCI. Oke, jadi ketika kita menggunakan tier infrastruktur, gitu ya Pak ya, ketika kita menggunakan tier infrastruktur, kita pasti menggunakan yang namanya external storage. Gitu, sebentar aku akan cari. Semoga ada juga di backup slide saya. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan Pak Yakub, aku akan coba jelasin sekilas. Jadi ketika kita menggunakan tier arsitektur, ini akan aku skip biar lebih cepat. Nah, ketika kita menggunakan tier arsitektur, kita menggunakan yang namanya external storage. Ketika kita pakai eksternal, di sana ada yang namanya controller. Controller ini istilahnya sebagai jalan tol lah, sebagai jalan tol untuk data keluar masuk dari server ke storage. Ketika performa aplikasi kita turun gitu, ketika aplikasinya ini kenapa aplikasinya dalam istilahnya lemot gitu ya, atau pelan ketika diakses lama gitu, dari tim IT mungkin akan dari tim IT mungkin akan ada saran kita tambahin disknya Pak biar IOPS-nya naik gitu. Ketika kita tambahin disknya, benar IOPS-nya naik. Tuh, cuman karena disknya banyak atau istilahnya alamat rumahnya ini banyak, data yang keluar masuk banyak, dan jalan tolnya hanya 2, yang terjadi adalah latensi. Latensinya akan tambah tinggi. Ketika latensinya tinggi, di aplikasi dia akan tambah pelan lagi gitu ya. Mungkin ketika di awal penambahan, wah ini tambah kenceng gitu, tapi lama-kelamaan karena datanya makin banyak, bisa jadi VM-nya atau aplikasinya makin pelan gitu ya ketika diakses. Sehingga pada suatu titik jalan tolnya ini penuh gitu ya, kontrolernya ini penuh, sehingga ada yang terjadi namanya
bottleneck. Ketika bottleneck, mau kita tambahin storage sebagus apapun, sebanyak apapun, tetap nggak akan ngaruh, karena balik lagi, yang trouble di sisi yang trouble di sisi controllernya. Solusinya ya kita trade in, Pak. Kita harus beli baru external storage, which is nggak murah juga gitu. Atau mungkin beberapa external storage ada yang kasih solusi ganti controllernya aja, tapi ketika kita ganti controllernya pun tetap ada downtime di sisi aplikasi kita gitu. Di Nutanix kita nggak akan ngalamin yang namanya itu, nggak akan ada yang namanya downtime, nggak akan ada yang namanya migrasi ketika ada penambahan node. Kenapa? Karena di Nutanix, karena kita HCI, kita menggunakan internal disk, di mana masing-masing internal disk dari setiap node-nya ini kita pooling, Pak, jadi sebuah virtual external storage gitu. Jadi fitur-fitur yang dipunyai external storage di virtual external storage-nya Nutanix ada gitu. Jadi dedup kompresnya di sini kita bisa aktifin gitu. Kita bisa on offin, butuhnya dedup aja, pak kompres aja, apa dua-duanya gitu. Mau dibikin dedup kompresnya seberapa kita bisa set. Kemudian kita ada yang namanya data locality. Jadi meskipun node itu hybrid atau pakai SSD dan hard disk, secara aplikasi dia akan utilize SSD-nya dulu, sehingga secara performa dia bisa lebih bagus karena IOPS-nya lebih tinggi. Dan lagi dia bisa utilize SSD di node-node yang lain, Pak, gitu. Sehingga dari sisi performa dia akan lebih bagus lagi. Contoh nih, database yang butuh pembacaan lebih cepat, nah dia bisa baca dari SSD di node yang lain. Gitu. Dan nanti ketika ada penambahan node, ketika bahkan node-nya ini pakai SSD yang paling baru gitu ya, katakanlah NVMe. Nah, ini nggak perlu khawatir karena kita pun bisa dengan mudah menambahkan satu node tadi ke existing kita dengan simple, dengan mudah gitu. One click lah istilahnya, online upgrade, nggak perlu downtime. Seperti itu, Pak. Jadi di sini kita nggak akan ngerasain yang namanya downtime, sama nggak akan ada yang namanya migrasi karena pindah dari existing ke environment yang baru, seperti itu. Oke, semoga, mungkin penjelasannya cukup panjang, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Yakub ya. Oke, terima kasih Pak Ganang. Kita lanjut ke berikutnya. Ini ada dari Pak Suhana Kusuma. Bagaimana cara kita menjawab ke manajemen mengenai ROI dari implementasi HCI ini? Oke, ROI. Oke, sebenarnya kalau ngomongin ROI sebenarnya balik lagi ke investasi ya. Jadi di Nutanix, sebentar, di backup slide saya ada atau enggak, aku coba cari. Oke, sebentar aku cariin. Di Nutanix sebenarnya dia bisa secara ROI untuk berapa tahun gitu ya, aku agak lupa. Nutanix bisa kasih berapa persen gitu. Aku coba bukain sebentar biar nggak salah informasinya. Oke. Ntar aku copy. Oke. Jadi di sini ya. Sebenarnya Pak. Jadi di Nutanix dia klaim gitu ya. Ini berdasarkan survei juga di tahun 2017 dari IDC. Secara ROI Nutanix ini dia bisa garansi 500% gitu ya untuk 5-year ROI. Kenapa? Karena tadi mungkin nanti secara perhitungan secara perhitungan keuangan nanti mungkin bisa dibantu sama Mbak Sani. Tapi di Nutanix ini dia bisa klaim bahwa untuk 5-year ROI-nya sekian persen gitu. Karena memang ketika nanti ada penambahan kebutuhan atau istilahnya ada growth gitu ya, ada growth atau pertumbuhan di tahun ke-3 atau ke-4 atau ke-5, kita ketika melakukan penambahan itu nggak harus nambahin spek yang sama ketika awal kita beli. Nah, ini mungkin satu added value lagi dibandingkan dengan penyedia HCI yang lain gitu ya. Mungkin penyedia HCI yang lain dia udah stuck nih
kalau di awal belinya medium, kalau menambah ya harus medium gitu. Even lebih besar, kalau nggak medium ya yang large misal. Nah di Nutanix, misal di awal belinya small, mau ditambahin medium bisa, mau ditambahin small bisa, mau ditambahin yang lebih small lagi juga bisa gitu. Jadi secara ekspansi, ketika ada penambahan ini Nutanix istilahnya pay to use lah. Jadi bapak dan ibu bayar aja yang bapak ibu pakai atau bapak yang ibu butuh gitu. Jadi secara ROI dia bisa klaim sekian ratus%. Semoga menjawab ya. Ini sebenarnya aku nggak terlalu paham mengenai masalah ROI ini, tapi semoga cukup menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ini dari Pak Doni. Nutanix DevOps ini full services cloud atau hanya bisa hybrid dengan on-premise? Dan bagaimana sistem license-nya? Oke, Nutanix DevOps dengan full cloud atau bisa dengan hybrid on-premise? Bisa Pak, jadi Bapak bisa DevOps-nya ini nanti di demo sebenarnya kita tunjukin. DevOps-nya ini Bapak mau utilize public cloud bisa, atau mau benar-benar di on-premise, benar-benar di server di data centernya Bapak gitu. Itu bisa juga, atau istilahnya benar-benar private cloud itu bisa. Atau mau dicampur, ada yang di-deploy di on-premise, ada yang di-deploy di public cloud. Istilahnya kita sebutnya hybrid, itu bisa juga seperti itu. Yang kedua, bagaimana sistem licensing-nya? Oke, yang pertama tadi ketika kita DevOps sebenarnya di Nutanix kita utilize dua fitur, Nutanix Calm dan Nutanix Carbon. Untuk Nutanix Carbon yang membantu untuk container as services, jadi yang akan memberikan fitur kontainer, Kubernetes, dia udah include Pak, dalam artian ketika Bapak beli Nutanix ya Bapak udah langsung dapat Nutanix Carbonnya. Udah dapat free gitu ya, Nutanix Carbonnya free, nggak perlu license lagi, which is ini kalau Bapak dan Ibu mau coba cari atau compare ke vendor HCI lain atau ke hypervisor lain, mereka ketika mau ngasih fitur kontainer mereka harus bayar license. Di Nutanix free gitu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa cari atau mau nanya saya di belakang, saya bantu jawab gitu ya. Yang kedua, Nutanix Calm. Nah, untuk Nutanix Calm ini Bapak dan Ibu untuk pilihan license-nya ada dua gitu. Mau di license core di servernya atau mau di license biar lebih murah di license per VM gitu ya, per instance VM-nya. Jadi biasanya aku akan bantu secara kebutuhan Bapak dan Ibu itu dia mau di deploy seberapa banyak aplikasinya. Misal, karena ini masih awal aplikasinya mau di deploy 15 dulu nih. Kalau 15 mah nggak harus dilasin semua core Pak, mungkin dibeliin yang satu instance aja. Buat 25 VM itu udah cukup Pak gitu. Jadi secara licensing seperti itu ya. Dan yang ini tadi, yang Nutanix Calm tadi, Calm ini istilahnya untuk otomasi aplikasi. Bapak dan Ibu bisa cari juga di vendor lain, mereka juga ada added license-nya juga. Nah di Nutanix kita ada juga gitu ya. Jadi sama gitu. Jadi added value-nya ketika untuk kontainernya gitu. Kontainernya kita udah free, udah include, yang lain masih bayar. Gitu Pak. Oke, cukup clear ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditambahkan lagi, mungkin nanti bisa di-drop di kolom chat box. Oke, kita bacakan satu pertanyaan lagi ya, Pak Ganang, sebelum kita boleh. lanjut ke sesi berikutnya. Jadi ini masih ada sekitar 5 pertanyaan lagi. Jadi saya bacakan satu dulu, nanti kita lanjut setelah demo. Jadi ini ada 2 pertanyaan dari Bapak Yongsan. Jadi bertanya untuk, menurut penjelasan Nutanix ini sangat fleksibel untuk scale up dan scale out. Apakah hal tersebut dapat dilakukan secara on the fly? Lalu bagaimana dengan license-nya jika license kita yang lama hangus atau bagaimana nanti? Terus selanjutnya lagi, pada umumnya lisensi software Nutanix maupun hardware 1-3 tahun subscription, apabila ingin menggunakan server HCI Nutanix hingga di atas 5 tahun, bagaimana strateginya mulai dari hardware, software, security, dan lain-lainnya? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yes, betul, kita sangat fleksibel. Dan untuk scale up, scale out, kita bisa lakukan secara on the fly. Sebenarnya tadi udah dijelaskan di slide ketika aku bantu menjawab pertanyaan dari Pak Yakub ya, kalau nggak salah. Jadi ketika kita mau nambah node,
ketika mau nambah disk, mau nambah memori itu sebenarnya kita bisa lakukan on the fly. Kita nggak perlu pindahin aplikasi atau VM-nya di satu server itu kita pindahin satu-satu gitu ya. Misal kita mau upgrade hypervisor atau kita mau nambah node gitu ya. Kita mau nambah node baru, kita mau nambah server baru. Nah itu benar-benar nggak perlu downtime di sisi existing karena kita perlu kita cuma konfigur yang baru, ya udah cemplungin ke sana gitu. Kita masukin ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, lisensi kita yang lama hangus atau gimana? Nah ini aku kurang tahu nih maksudnya gimana. Jadi secara lisensi gitu ya, ketika Bapak dan Ibu beli Nutanix, apa tuh namanya? Node yang baru pun ketika beli dia udah datang dengan lisensinya gitu ya. Lisensi yang paling basic kita kasih yang namanya starter gitu ya. Jadi ketika datang dia udah include dengan lisensinya. Mungkin pertanyaan seperti ini ya, ketika lisensinya itu habis gimana gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, ini aku akan bantu jawab. Jadi contoh kita existingnya pakai 4 node, pakai 4 server. Nah, di 4 server ini kita lisensin semua gitu ya, ada lisensinya semua. Untuk 3 tahun misal. Di tahun keempat, apa yang terjadi ketika kita nggak perbarui atau kita nggak beli lisensinya? Mungkin seperti itu ya Pak ya pertanyaannya ya. Nah, ketika kita nggak beli license, kita nggak perpanjang license-nya, sebenarnya secara fitur, secara teknis gitu ya, secara teknis 4 server ini, satu cluster ini atau 4 server ini, mereka masih bisa jalan Nutanix-nya gitu ya. Mereka masih bisa jalan fitur-fiturnya kayak Nutanix Calm-nya masih bisa jalan, Carbon-nya masih bisa jalan sesuai license yang di awal gitu ya. Mereka masih bisa jalan semua. Cuman ketika misal ada trouble, ketika ada isu, contohnya misal ada satu hardware yang disknya mati gitu ya, terus kita mau ganti disk, nah itu Bapak dan Ibu perlu aktifin dulu license-nya buat biar bisa open case lah, biar bisa open ticket, biar problem atau isu di servernya itu diselesaikan. Itu yang pertama ya, pengertian dari yang license hangus. Mungkin yang kedua, license hangus ini misal sebenarnya di Nutanix ini uniknya kita bisa pindahin license-nya dari node satu ke node yang lain gitu. Contohnya ini misal untuk refreshment gitu ya. Di awal kita ambil contoh kasus kita pakai 3 node. Kemudian kita nambah satu node. Misal yang 3 node ini generasi A gitu ya, generasi A atau generasi 1. Nambah satu node di tahun kedua generasi 2 gitu. Kemudian di tahun keempat baru refreshment lagi. Ternyata refreshment-nya ini buat ganti yang 3 node di awal. Nah, sedangkan 3 node yang di awal ini dia lisensinya 5 tahun misal. Nah, ini cukup beliin spek 3 node yang sama dengan generasi yang paling baru. Nanti lisensi dari 3 node ini bisa dipindah ke 3 node yang baru gitu. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu beliin license 3 node yang baru selama license yang lama itu masih berfungsi, masih aktif gitu ya. Dan secara spek atau secara licensing kuantitinya sama, oh ini 3, nah itu kan sama gitu ya. Kecuali ini 3, ini 5, nah itu butuh nambah seperti itu. Nah ini yang pertama ya, lumayan banyak. Yang kedua, lisensi software Nutanix maupun hardware 1-3 days subscription apabila menggunakan server. Oke, jadi ini sebenarnya strateginya kalau saya lebih ke tergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu gitu ya. Sebenarnya kita bisa menyesuaikan di Nutanix, kita bisa menyesuaikan apakah Bapak dan Ibu ini licensingnya mau starting dari 1 tahun gitu ya, mau starting dari 3 tahun atau 5 tahun atau 6 bulan, bahkan kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu gitu ya. Mungkin ini lebih ke strategi finansial. Nah biasanya strategi financing biasanya kita ada tim juga yang ngebantu untuk ini license-nya mau start berapa tahun gitu misal, seperti itu. Mungkin nanti bisa dibantu, bisa kontak ke saya atau bisa kontak ke Ibu Hasna gitu ya, seperti itu. Oke, Mas Bimo, bagaimana, mau dilanjut dulu Q&A-nya atau? Oke, jadi nanti untuk Q&A-nya ini kita jawab sampai Pak Yong terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah cukup banyak juga, sekitar 5 pertanyaan lagi. Kita lanjut setelah sesi demo ya, Pak Bernam. Ya, boleh. Berarti waktu dan tempat aku balikin ke Mas Bimo lagi. Silakan, Mas.
Oke, jadi karena kita sudah selesai pada sesi pertama ini, jadi kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk ice breaking nih, karena tadi kan untuk materinya juga sudah cukup banyak ya yang masuk. Jadi untuk sesi berikutnya ini kita ada sedikit ice breaking untuk refreshment ya. Jadi kita akan lanjut ke ice breaking. Nah, untuk ice breakingnya ini seperti yang saya infokan, ini adalah judul gamesnya adalah Bakul Google atau Tebak Lagu Google. Jadi nanti Google akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti untuk Bapak dan Ibu untuk menjawabnya hanya melalui chat box aja ya. Jadi nanti silakan tuliskan nama Anda dan passwordnya di kolom chat box. Jadi nanti tulis nama, misalkan namanya Bimo, lalu passwordnya misalkan adalah buku tulis. Jadi nanti Bimo buku tulis kayak gitu ya. Jadi menuliskan namanya passwordnya pun juga harus benar ya. Tidak boleh ada typo seperti itu. Jadi nanti yang cepat dan paling benar passwordnya ini akan berkesempatan menjawab. Nanti saya akan putarkan lagunya terlebih dahulu. Setelah saya putarkan lagunya, baru nanti akan saya berikan passwordnya ya. Oke, lalu setelah itu Bapak dan Ibu silakan menjawab nama penyanyi dan judul lagunya. Jadi harus lengkap ya, penyanyinya siapa dan judul lagunya. Jadi jangan judulnya aja atau penyanyinya aja. Jadi nanti untuk pemenangnya ini akan mendapatkan e-voucher of Foto GoPay senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Oke, saya mulai untuk soal yang pertama. Bisa langsung ditebak lagunya. Nanti passwordnya saya informasikan. Baru nanti ditulis ya dengan jawabannya. Oke, saya mulai untuk soal yang pertama. Ini saya akan play. Apa kurangnya aku dalam hidupmu? Hingga kau kurangi aku, katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu, kau tak perlu berbohong. Kau masih menginginkannya, ku rela kau dengannya asal kau bahagia. Nah, ini silakan menuliskan namanya, diikuti dengan passwordnya ya. Belum, jadi harus ada passwordnya dulu ya. Jadi namanya adalah tulis nama dan passwordnya adalah Surabaya. Jadi silakan tuliskan nama dan kota Surabaya. Jadi nanti saya akan persilakan Bapak dan Ibu untuk menjawab ya. Oke, ini yang sudah benar pertama kali saya cek terlebih dahulu. Oke, ini ada Bapak, benar ya. Ada yang pertama adalah Bapak Yong Ong. Mungkin untuk Bapak Yong boleh unmute mic-nya nih Pak, dijawab untuk jawabannya. Jawabannya adalah nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Selamat Armada, penyanyinya, judul lagunya Asal Kau Bahagia. Oke, ya betul ya Pak. Itu adalah jawabannya. Oke, jadi Bapak dan Ibu jangan menuliskan jawabannya terlebih dahulu. Jadi nanti silahkan tuliskan nama dan passwordnya dari saya kayak tadi ya. Passwordnya adalah Surabaya. Seperti itu, baru nanti akan saya persilakan jawab melalui mic unmute atau Bapak dan Ibu bisa menulis di kolom chat box-nya. Oke, untuk Pak Kaisar namanya tidak dipanggil karena tadi tidak menuliskan passwordnya. Jadi harus menuliskan passwordnya terlebih dahulu. Passwordnya adalah Surabaya ya, karena yang pertama tadi yang betul mengikuti rules-nya dari Pak Yong ya. Ada nama Bapak Yong diikuti dengan passwordnya yaitu adalah Surabaya ya. Jadi nama dan password ya, bukan nama dan nama company. Oke, untuk Pak Yong tadi benar ya untuk jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah Armada Asal Kau Bahagia. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Jadi silakan saya remind lagi. Untuk menjawabnya, nanti dijawabnya melalui mic ataupun di kolom chat box. Tapi saya persilahkan setelah nama Bapak dan Ibu saya panggil ya.
Jadi dituliskan nama dan passwordnya. Passwordnya akan saya berikan setelah saya putar lagunya. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu untuk play lagu soal kedua. Dening pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu ingin ku maki diriku sendiri, yang tak berketik de depanmu ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Oke, itu tadi ya untuk lagunya. Jangan ditulis dulu nama dan nama company-nya. Jadi menunggu untuk password dari saya. Untuk passwordnya adalah Nutanix DevOps. Jadi silahkan ditulis namanya, misalkan Bimo, lalu Nutanix DevOps ya. Yang pasti tulisannya harus benar ya. Nutanix DevOps. Oke, sudah muncul ya. Oke, saya akan langsung memanggil yang pertama ya. Nah, untuk yang benar ini Pak Duisen nih ada kurang spasi nih ya, tapi masih salah ya. Jadi harus Nutanix DevOps seperti itu ya. Jadi saya langsung lanjut ke yang berikutnya. Ada Bapak Ahmad Yusuf. Karena tadi saya sudah infokan di awal harus menulis ini dengan benar ya, Nutanix DevOps-nya. Oke, Bapak Ahmad Yusuf boleh di-unmute mic-nya atau boleh dijawab di kolom chat box. Boleh saya via mic aja ya? Iya, boleh Pak Ahmad. Pelangi di matamu Jamrud. Oke, betul ya Pak Ahmad Yusuf ya untuk jawaban. Wah, Bapaknya. Wah, ramai ya Pak di kantor. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Yusuf ya sudah benar menjawabnya. Tadi benar ya jawabannya adalah Jamrud. Jawabannya adalah Jamrud, pelangi di matamu. Oke, itu tadi untuk games kita di yang pertama ice breaking. Jadi langsung kita lanjut saja ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya ini ada live demo dari Pak Ganang. Nanti setelah live demo, saya akan lanjutkan lagi untuk Q&A-nya. Jadi, Bapak dan Ibu yang tadi masih ada pertanyaan yang belum terjawab, akan dilanjut setelah sesi ini. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu untuk antusiasnya join di Ice Breaking ini. Untuk Pak Ganang, waktunya saya balikan lagi ke Pak Ganang. Oke. Ini karena live demo aku izin matikan kamera jadi biar fokus ke demonya. Mungkin nanti sambil demo aku akan coba jawab 1-2 pertanyaan ya kalian. Sebentar, share screen. Ya. Oke, sudah tertampil ya share screen-nya. Oke, jadi ketika kita udah punya Nutanix, nanti kita akan akses semua environment kita yang namanya Prism. Gitu ya. Kita akan login dulu. Dan di sini kita bisa bikin user atau istilahnya local user sebanyak apa yang kita mau ya, bebas. Dan tadi sebenarnya salah satu editornya mungkin aku baru ingat, aku sebutin juga. Ketika kita punya Nutanix, ketika kita scale up ini unlimited gitu ya scalability-nya ya. Kita mau nambahin sampai berapa ratus node nggak masalah. Nah ini ketika kita lihat ke HCI yang lain mungkin mereka punya limitasi gitu ya. Misal maksimal 64 node dalam satu cluster atau 128 dan lain sebagainya. Nutanix unlimited gitu. Jadi di depan akan ada tampilan awal dari Prism-nya. Dimana di sini bahkan kita udah dikasih tahu info kayak penggunaan atau CPU usage, kemudian ada efisiensi VM-nya, ada yang ada 54 aplikasi atau VM yang over provision, ada 43 yang nggak aktif, ada 2 yang constraint, dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur monitoring di awal yang ditunjukkan. Bahkan ketika kita mau bikin atau manage
fitur monitoring ini kita bisa tambahin nih, bisa tambahin parameternya sesuai apa yang kita mau gitu ya. Bebas. Misal mau tambahin latensi, memory usage dan lain sebagainya. Atau mau bikin dashboard yang baru pun bisa gitu ya. Misalnya tes dashboard. Nah, dia akan kosongan di awal, kita bisa tambahin parameter apa aja yang mau dimonitoring gitu. Nah, nanti di sini ketika kita punya lebih dari satu cluster, di sini akan tertampil juga gitu. Misal cluster yang kedua ini berapa usage-nya, runway-nya berapa, storage-nya berapa, dan kita bisa akses cluster kita masing-masing dari sini gitu ya. Jadi ini ketika saya klik, dia akan langsung nge-redirect ke cluster cluster Nutanix demo gitu ya. Gitu. Dan di sini sama tampilannya, cuman yang di sini dia lebih ke monitoring khusus untuk satu cluster ini sendiri gitu. Sedangkan yang di sini Prism Central dia untuk ke semua cluster yang kita punya. Oke. Jadi ini sekilas ya untuk tampilan awal user interface-nya, dan di sini di Prism Element namanya banyak sekali fitur yang atau menu yang bisa kita pakai untuk health check, VM, storage, data protection, file sharing dan lain sebagainya. Dan untuk fitur-fitur advance seperti yang mau kita demokan nih ada di Prism Central. Ini aku coba demoin untuk Carbon. Oke, sebentar kita tunggu. Nah, jadi di sini Carbon fungsinya adalah sebagai manajemen untuk Kubernetes cluster, di mana kita akan buat Kubernetes cluster di Carbon. Kita sebenarnya bisa tunggu gitu ya, nanti seberapa lama sebenarnya di deploy. Sebentar, mungkin aku ambil buka. Aku coba cariin, kemarin aku udah coba deploy, kita bisa lihat di tasnya. Ini kita bisa lihat tas apa aja yang berjalan gitu ya. Sorry, typo. Filter. Nah, di sini pun kita bisa filter juga. Bentar. Udah, bentar. Mungkin kita sambil tunggu dulu. Dan kita bisa lihat gitu ya, apa aja yang kita lakuin di cluster kita dan berapa lama waktunya, apakah berhasil atau enggak, kita bisa cek juga di sini. Oke, kayaknya udah ketimbang karena terlalu lama. Oke, sebentar, ini masih loading. Oke, mungkin sambil nunggu yang sini, kita coba lihat yang dari sini dulu. Atau mungkin aku sambil coba jawab pertanyaan. Tadi ada dari Pak Budi Sadana, untuk berpindah dari microservices. Apakah ada tool yang membantu migrasi aplikasi yang monolitik? Oke. Ini aku akan coba bantu jawab. Ketika kita existingnya masih monolitik dan mau dipindah ke microservices, ini biasanya kita akan redeploy dulu Pak, redeploy dari sisi aplikasinya gitu ya. Kita akan redeploy aplikasinya itu kita akan redeploy dulu dari sisi aplikasi. Jadi karena arsitekturnya beda, kita perlu redeploy. Nah, nanti di sisi datanya, karena biasanya monolitik itu dia database-nya dijadikan satu, nah kita bisa nembak ke database existing-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk tool-nya
yang saya tahu tuh nggak ada karena kita memang harus redeploy ulang dari awal gitu ya Pak ya. Ini lumayan lama ya untuk aksesnya. Saya cek koneksi saya dulu sebentar. Oke, mungkin sambil Pak Danang melakukan cek koneksinya, saya mau remind lagi nih untuk Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan terkait sesi live demo, ini silakan ya di kolom chatbox sama seperti sesi tadi. Atau nanti jika ada yang ingin ditanyakan secara lebih detail melalui ingin bertanya secara langsung, secara live dengan unmute mic-nya, nanti juga akan kami persilahkan setelah sesi live demo ini. Jadi bisa bertanya lebih detail. Nanti untuk kalau mau bertanya lebih detail menggunakan unmute mic, nanti silakan langsung saja setelah sesi ini berakhir langsung raise hand-nya. Nanti akan saya bantu untuk assist Bapak dan Ibu bisa bertanya ya. Oke, ini mungkin karena sambil menunggu aku coba demoin dari video sebentar. Oke, ada video terkait dengan demonya ini ya Pak? Ya, betul. Oke. Oh, mungkin melanjut pertanyaan dari Pak Budi Hertanto ya. Tadi kalau misalkan pengalaman dari Pak Ganang sendiri, berapa lama nih Pak untuk proses migrasi dari monolitik ke microservices? Oh, jadi kayak yang aku bilang Mas, jadi ini Pak Budi, di sini biasanya kita migrasinya itu jujur aku kurang tahu untuk proses migrasinya karena ketika kita mengganti arsitektur existing dengan arsitektur yang baru, which is arsitekturnya beda dari monolitik ke microservices, ini jatuhnya kita redeploy baru gitu ya, kita deploy orang baru ketika arsitektur microservices yang baru ini udah jadi, nanti database yang monolitik, nanti arsitektur microservice ini nembak ke database yang microservicesnya Pak. Jadi nggak ada proses migrasinya, jadi cuma nembak ke existing database, which is perlu kalau dari sisi programming jujur aku kurang tahu, kemungkinan pasti perlu program ulang ya karena kita pecah dari sisi monolitik jadi microservices. Karena setahu saya biasanya kalau monolitik diganti ke microservices itu biasanya dia nggak bisa dipakai gitu ya, nggak bisa dipecah kecil-kecil. Sedangkan kalau microservices mau dipakai ke microservices yang lain, nah itu kita baru bisa migrasi Pak. Kita nggak perlu record programnya gitu. Oke, itu tadi ya Pak Budi untuk tambahan pertanyaannya ya terkait dengan pertanyaan pertama tadi. Oke, silakan Pak di play videonya. Oke, sebentar. Oke. Jadi ini sama ya, konteksnya Prism dengan IP yang sama. Nih kita di awal login dengan kredensial admin. Di awal tampilannya sama, dashboardnya gitu ya, seperti yang tadi saya jelasin. Nah ini kita masuk ke Carbon. Nah di sini kita bisa bikin Kubernetes cluster yang baru gitu, dan kita bisa tunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk deployment-nya gitu. Dan kita bisa konfigur sesuai yang kita butuhin gitu, dari namanya, kemudian node konfigurasinya, kita mau pakai resource-nya itu seberapa besar itu kita bisa atur. Nah di sini ya kita mau pakai VLAN yang mana ya, istilahnya mau pakai network konfigurasi yang mana kita bisa atur. Contoh ini kita pakai VLAN demo, resource-nya kita bikin sama. Kalau mau edit pun kita bisa diklik bawahnya ya, edit. Jadi kita mau edit berapa workernya, CPU-nya berapa, memorinya berapa, kita bisa edit. Nah ini contoh kita edit
Kalau udah kita next. Nah ini provider network untuk di internalnya antar kontainer. Nah di sini di storage class-nya kita bisa tentuin mau pakai data store yang mana atau storage container yang mana. Kita cukup masukin password dari Prism-nya aja yang tadi di depan. Kalau udah kita create. Nah di sini nanti kita bisa cek berapa lama waktu untuk deployment-nya gitu ya. Kurang lebih ketika kita deploy Kubernetes cluster di Nutanix Carbon ini cukup menunggu sekitar 30 sampai 45 menit gitu ya, which is lebih cepat dibandingkan kita deploy secara manual yang butuh waktu sampai beberapa hari gitu, 4 sampai 5 hari misal. Nah, ini mungkin aku cepetin. Ya. Dan dia sudah selesai. Waktunya tadi kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit. Tergantung dengan konfigurasi yang kita buat tadi. Jadi seberapa besar, seberapa banyak itu mempengaruhi beberapa menit gitu ya, tambah 2 menit. Kalau udah kita buka, kita cek. Nah, di sini akan tertampil dia API endpoint-nya di IP berapa. Kemudian di bagian nodes kita bisa cek master node-nya IP-nya berapa dan sampai ke etcd-nya. Gitu. Jadi nanti ini IP-nya buat apa? Jadi kalau kita bikin aplikasi nanti salah satu cara aksesnya kita bisa dari IP-nya itu ya, dari IP worker atau IP worker-nya ditambahin dengan port yang kita pakai. Nah, ini kita bisa tambahin add worker juga. Dan untuk penambahan worker-nya ini pun juga simple gitu ya, karena udah di automate, kita tinggal klik add aja. Sama masukin mau ditambahnya berapa worker. Oh, sorry. Kita sampai ya, kita add worker dan waktunya pun bisa ditunggu sekitar 10 menit gitu. Nah, ini kalau sudah, untuk cara aksesnya pun ada 2 gitu ya. Sebentar aku bikin. Oke. Kita klik clusternya. Nah, di sini ada 2 cara ya tadi. Oh, sorry, nggak sempat ke pause. Ada 2 cara, yaitu dengan SSH dan dengan dashboard gitu ya. Jadi SSH akses, kita akan akses cluster yang ini dengan CLI atau kubectl. Jadi bentuk aksesnya kayak akses SSH gitu. Yang satunya dengan kubeconfig ini ke Kubernetes dashboard, jadi via GUI. Nah, ini kita tinggal download kubeconfig-nya. Kalau udah kita download, kita bisa akses ke dashboard Kubernetes. Oke, sebentar. Aku coba cepetin. Oh, ini sambil add worker ya. Kita coba akses. Nah, di sini dashboard Kubernetes-nya kita tinggal masukin kubeconfig yang kita download. Kalau udah, nah tertampillah tampilan dashboard Kubernetes-nya. Di sini akan ada tampilan worker node-nya, master node-nya. Kalau diklik akan keluar tampilan lebih detail seperti IP-nya berapa, resource yang digunakan seberapa besar. Nah, di sini kita akan coba bikin salah satu tes aplikasi ya, atau istilahnya Canary demo. Jadi Canary demo ini adalah testing untuk apakah resource yang kita miliki, resource yang Kubernetes cluster yang kita punya itu cukup untuk mendeploy versi aplikasi kita selanjutnya, seperti itu. Jadi pertama kita akan bikin aplikasi versi satunya dulu. Di sini kita akan bikin namespace-nya dulu, kita bikin namespace yang baru, Canary demo. Di sini kita bisa pakai YAML ataupun JSON ya, seperti itu. Jadi mungkin ini akan lebih tertarik buat teman-teman developer gitu ya. Jadi ketika mungkin di rumah sakit perlu aplikasi semacam untuk registrasi dari web server atau dari handphone, nah ini kita bisa buatin dari sini juga gitu, dari kontainer juga. Nah, ini kita bikin aplikasi namanya Petpick gitu ya. Ini dia baru proses deployment. Nah, kalau udah hijau, udah selesai dan kita bisa akses gitu ya.
mungkin ini kita akan buatin port servicesnya dulu. Nah, kita bikin port services, kita upload. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian services, aplikasi kita ini dia dapat port berapa gitu ya. Nah, ini contohnya, oh dia ada di port 30732 gitu misalnya. Kita akses dari IP yang dia punya. Kita bisa cek, bisa pakai IP worker ataupun IP master gitu. Nah, kita coba cek. Ya, dan aplikasinya udah berjalan gitu ya, salah satunya. Di sini untuk yang 1.0. Setelah ini kita coba update ke 2.0. Nah, ini kita update ke 2.0. Ya, ini 2.0 ya. Terlihat di sini. Kalau udah kita upload. Ya, dia baru proses deployment, oke, udah selesai. Kemudian kita refresh lagi dari yang tadi. Nah, dia udah masuk ke yang versi 2.0 seperti itu. Jadi ini salah satu contohnya ya. Dan kita bisa bebas mau deploy aplikasi apa gitu ya. Mungkin yang lebih simpel, yang paling simpel mungkin buat Nginx misal untuk web service itu kita bisa juga gitu. Atau aplikasi yang lain. Oke, nah ini kemudian ini aku tunjukin demo yang lebih lengkap. Di sini kalau kita mau gunakan CI/CD-nya gitu. Jadi kita utilize Carbon. Jadi kan kalau tadi only Carbonnya aja, ini kita utilize Carbon sama Nutanix Calm. Gitu. Jadi ketika kita pakai Jenkins, ketika udah kelar nanti akan langsung di deploy aplikasinya seperti itu. Nah, ini ya. Misal kita bikin coding, di sini kita pakai Git. Ketika kita commit, karena kita udah otomasi continuous integrasinya, dia ketika building sama testing dia akan berjalan secara otomatis karena kita udah bikin pipeline di Jenkins-nya. Nah, ini contohnya ya, contoh tampilannya. Dia akan run integration dulu, kemudian dia dia akan build aplikasinya. Kalau dia akan run acceptance test dan lain sebagainya, ini kita bisa atur gitu ya. Bahkan kalau udah ketika kita mau setting, oh ini langsung disimpan di repo sini, kemudian langsung di deploy itu juga bisa gitu ya dari Jenkins-nya. Ini contohnya. Kita continue. Nah, dia udah ke deploy. Ya, dia udah ke deploy dan di sini di artifact repository, di sini awal ada 3. Ada 3 versi gitu ya, katakanlah DevOps versi 1 sampai 3. Oh sorry, ke pencet dari awal lagi jadinya. Nah, ini ketika kita refresh, nah di sini ada 4 ya. Jadi aplikasi yang kita barusan deploy yang versi 4 udah di building, udah di testing dan udah langsung disimpan di repo gitu. Oke. Nah, di Nutanix Calm dia akan secara otomatis buatin aplikasi-aplikasinya tadi gitu ya. Contohnya ini kita mau bikin web server dengan Nginx, pakai Node.js, terus nembak ke database MongoDB misal. Nah, di sini bisa kelihatan audit dan otomasi apa aja sih yang sebenarnya Nutanix Calm lakuin gitu. Dia bikin apa aja, misal dari sini ternyata dia butuh load balancer, kita bisa tambahin load balancer juga seperti itu misal. Nah, di sini auditnya kita bisa cek apa aja yang dia lakuin, apa aja yang dia install dari package-nya, service-nya, dan lain sebagainya sampai selesai. Ketika udah, kita bisa langsung akses gitu ya di sini. Nah, kita akses via IP-nya. Dan aplikasi yang kita
commit beberapa waktu yang lalu udah langsung ke deploy dan bisa langsung kita akses, kita pakai. Seperti itu. Oke, mungkin ini sebenarnya ada demonya, aku mau tampilin live, tapi karena ada sisi teknis ya, aku nggak bisa akses Prism-nya, entah kenapa. Jadi ini aku prepare videonya juga gitu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu, silahkan. Oke, itu tadi ya sesi live demo yang dibawakan oleh Pak Ganang. Jadi kalau ada pertanyaan terkait sesi live demo, boleh ya. Oke, sebelum kita lanjut membacakan pertanyaan yang ada di chat box, ini ada yang raise hand, mungkin dari Pak Duisen Sitohang ada yang ingin ditanyakan secara langsung nih. Mungkin Pak Duisen boleh langsung unmute mic-nya, Pak. Ya, halo Pak Duisen. Oke, Pak Duisen, ada yang ingin disampaikan? Halo, suara saya kedengaran? Oke, ini baru terdengar, Pak. Oh ya, maaf, pakai headset. Ini mau nanya, kalau tadi kan di demo itu kalau kayak seperti Jenkins, terus mungkin untuk yang artifact repositorinya dan yang tools DevOps yang lainnya itu apakah sudah embedded include di Nutanix-nya sendiri atau itu di deploy terpisah gitu dalam bentuk VM? Mungkin itu. Oke, jadi lebih ke tools yang dipakai ya Pak ya. Oke, sebentar. Ya, betul. Oke, ini aku share screen ulang lagi di browser. Nah, di sini untuk tools-toolsnya, kayak yang tadi dibilang, kita bisa dibantu dengan Nutanix Calm gitu ya. Di sini Nutanix Calm, ya, ini Calm. Nah, di Nutanix Calm ini banyak sekali fitur atau tools yang kita pakai tadi Pak gitu. Contoh Jenkins, Git gitu, atau untuk repositorinya mau pakai apa kita bisa setting di sini, termasuk bahkan Kubernetes kita ada di sini juga. Di Calm-nya pun bisa bantu gitu. Atau mau hanya sekedar OS atau untuk caching, Redis, Kafka, Elasticsearch dan lain sebagainya, ini kita bisa search di marketplace-nya si Nutanix Calm. Nah, ketika tools yang kita butuhkan itu nggak ada di sini, kita bisa cari di yang namanya marketplace marketplace manager gitu. Kita bisa cari di sini gitu. Misal kita butuh apa, Git misal, atau butuh aplikasi yang lain, Hadoop ada juga gitu. Kita bisa bikin di sini. Kita bisa ambil dari sini. Ketika tools yang mau kita pakai nggak ada di sini juga gitu ya, atau istilahnya kita mau langsung deploy aplikasi yang langsung jadi gitu, kita bisa bikin aplikasinya itu sendiri. Nanti dari tim Nutanix, dari kami juga bisa bantu. Istilahnya itu kita bikin blueprint-nya Pak. Ini aku coba ambil blueprint MySQL. Nah, di blueprint ini contoh aku bikin sebuah web server di mana web servernya ini butuh load balancer gitu ya, butuh load balancer untuk aksesnya. Dan nanti semua datanya aku akan aku simpen ke database MySQL gitu contohnya ya. Nah, di sini kita bisa bikin blueprint sendiri gitu ya. Mulai dari yang kompleks yang misal seperti ini gitu ya, yang web server, atau misal mau yang lebih simple kayak contohnya OS, sebentar aku search Windows. Nah, Windows All Cloud. Nah, ini yang paling simpel, kita bikin blueprint. Blueprintnya itu Mas, maaf. OS only gitu. Hah? Ya Pak? Boleh saya potong? Kalau ini saya lihat di bawahnya itu ada harganya. Ini kalau maksudnya ini kita beli servisnya gitu ya. Oke. Jadi harganya ini sebentar aku gedein dulu Pak. Nah, jadi harganya ini kalau ya harga yang di Nutanix sama di ini kan VMware ya. Ini tuh sebenarnya lebih ke harga kalau misal kita mau sewain environment kita gitu ya. Jadi kan karena Nutanix ini base-nya ini private cloud. Jadi ini ada beberapa contoh kasus nih Pak. Jadi dia
istilahnya dia beli Nutanix terus dia sewain lagi nih buat anak-anak cabangnya, buat perusahaan cabang misal. Nah nanti misal di Nutanix-nya ini dia ada deployment aplikasi untuk penggunaan tools apa, database dan sebagainya. Itu dia bisa bikin chargingnya di sini juga, monitoring sama chargingnya di sini, dan dari adminnya itu bisa ngatur gitu ya. Sebentar aku coba cariin dulu. Oh, itu berarti pricingnya bukan pricing yang dari Nutanix ke customer ya, ini lebih kayak Yes. Anak perusahaan atau mungkin customer perusahaannya kita sendiri gitu ya. Yes, betul. Dan di sini sebenarnya kita bisa edit gitu. Kita bisa edit mau seberapa besar gitu misal. Nah, di sini tambahannya kita bisa deploy juga ke public cloud gitu ya. Kita bisa deploy ke AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Bahkan kita bisa deploy ke environment hypervisor yang berbeda gitu ya. Contohnya ke VMware. Ini kita bisa juga. Mungkin tadi aku tunjukin sekilas sebentar. Nah, ini ya. Jadi kita bisa deploy baik itu di Nutanix, di on-premise ataupun di public cloud. Banyak pilihan gitu ya. Di sini kalau udah kita bisa publish di sini, Pak. Seperti itu. Ini misal aku tunjukin sekilas. Sebentar. Nah, ini pas di launch ini banyak pilihannya ya. Nah, di sini karena cluster VMware kita baru unavailable, jadi pilihannya nggak muncul. Di sini ada AWS, ada Azure, ada Google Cloud, dan kita bisa cek gitu ya. Dan pas kita buat blueprint ini kita bisa tentuin Pak yang mau di yang bisa dikonfigur lagi atau yang bisa dipilih gitu ya. Contoh, ini yang bisa dipilih itu instant type-nya, biar tim kita tuh bebas dia mau deploy-nya itu buat seberapa besar. Nah, cuman mungkin regionnya kita batasin, udah kita udah fix pakai yang di Southeast Asia gitu. Atau misal pakai yang on-premise, sama juga ada beberapa parameter yang bisa kita available buat diedit pas dibuat. Ada yang bisa langsung di fix gitu ya. Misal ini pakainya template yang ini, terus pakainya disknya kasih, terus misal network adapternya pakainya yang ini gitu, seperti itu Pak. Oke Mas, pertanyaan lanjutan nih Mas, sorry. Boleh. Ini kan tadi ada opsi kalau kita bisa deploy ke public cloud produk lah ya, kayak Google Cloud Platform ataupun AWS dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kan berarti ada integrasi atau sinkron antara Nutanix dengan public cloud itu berarti ya, ibaratnya itu tuh kita yang dari awal ketika beli Nutanix dikonfigurasi di situ, atau itu customer sendiri yang mungkin nanti melakukan integrasinya gitu. Oke. Ada dua jawaban. Yang pertama, ketika kita mau integrasi ke public cloud gitu ya, dari sini kita sebenarnya sih rata-rata ketika aku implementasi gitu ya Pak ya, ketika aku instalasi ke tempat customer itu biasanya aku akan bantu untuk integrasinya. Tergantung dari customer tersebut itu dia maunya pakai public cloud apa gitu ya. Misal dia maunya pakai AWS, ya aku akan integrasikan pakai AWS. Mau pakai Google ya pakai Google, karena ketika integrasi itu ada beberapa step yang harus diikutin gitu. Jadi nggak sesimpel kita daftarin key-nya gitu ya. Ada beberapa step yang harus di setting juga. Nah, itu yang harus kita konfigur. Itu yang pertama. Dan integrasinya integrasinya ketika kita mau deploy di blueprint tadi, contoh mana ya tadi ya. Nah, kita bisa tinggal klik aja application profile-nya. Kita bisa klik application profile. Nah, ini kita bisa pilih. Sebentar. Di sini. Nah, di application profile-nya itu kita bisa pilih dari package. Nah, ini mau di deploy-nya di mana nih kita bisa pilih Pak gitu. Jadi ada dua step gitu ya. Pertama, diintegrasiin dulu dari Nutanix ke public cloud. Yang kedua pas bikin di level aplikasinya gitu. Jadi ada dua step Pak.
Semoga menjawab ya pertanyaannya, Pak. Clear, Pak. Mungkin ini pertanyaan lanjutan terakhir nih, maaf. Oh, boleh, Pak. Kan tadi itu di Calm ini di Prism-nya Nutanix kan sudah nyediain juga untuk berbagai tools-tools yang dibutuhkan oleh DevOps. Nah, itu untuk ketika kita menerapkan CI/CD, berarti kan kita butuh beberapa tools DevOps tuh. Nah, untuk integrasi tools-toolsnya itu apakah dia sudah otomasi di Nutanix-nya atau kita ada konfigurasi mungkin kecil atau justru konfigurasinya banyak, kayak ibaratnya sama kayak kita deploy dengan VM, kita create melalui VM gitu. Nah, Oke. Buat integrasinya, ini aku juga pernah ketemu beberapa contoh kasus ya Pak ya. Jadi memang balik lagi semuanya ke customer. Ketika memang customernya itu dalam tanda kutip aplikasinya ini strict gitu ya, nggak semua vendor atau nggak semua implementer itu boleh lihat. Nah itu biasanya dia akan setting istilahnya lumayan kompleks, dan mereka akan utilize semua toolsnya gitu ya. Misal mereka butuh toolsnya apa aja mereka pakai. Di Nutanix kita bisa menggunakan itu, tools-toolsnya itu kita bisa integrate dari satu sini. Jadi misal kita bikin Jenkins-nya dulu nih, bebas. Yang aku pernah sih dari Jenkins sama dari GitHub. Nah dari sana, dari Jenkins atau GitHub-nya itu nanti dia bisa nembak ke Nutanix, karena Nutanix ini ada REST API-nya. Nah kita manfaatin itunya gitu Pak. Kita nembak REST API-nya, misal udah sampai step untuk CI, untuk build, nah itu kita bisa tembak ke sana, nanti dia akan otomatis build sama testing. Toolsnya ini bisa kita siapin dulu di depan, atau toolsnya ini akan otomatis ngedeploy ketika mau dijalanin gitu. Itu kita bisa setup juga Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali variasi yang bisa dipakai gitu. Yang paling sering aku lakuin adalah kita deploy dulu toolsnya, build-nya pakai apa, pakai Maven misal, atau pakai build tools yang lain, karena aku rata-rata seringnya pakai Maven. Terus testingnya bebas mereka mau pakai platform apa. Kalau udah nanti tinggal ditembakin kayak ke REST API-nya gitu Pak dari Jenkins-nya, dan semuanya keintegrate dalam satu Nutanix. Cuman tetap di belakangnya, sebenarnya di belakang otomasinya itu masing-masing tools ini dia jalannya as per VM sendiri-sendiri gitu. Clear Mas, makasih banyak. Oke, siap Pak. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Kita lanjut beberapa pertanyaan lagi ya, tapi saya mau remind lagi nih untuk Bapak dan Ibu. Saya ada share untuk link mengisi feedback form, jadi silahkan diisi untuk feedback formnya. Bisa dibuka di chat saya, itu ada linknya adalah bit.ly/fbf/helios/nutanix/20 APR. Jadi bisa langsung diisi, karena setelah sesi Q&A ini nanti akan kita lanjut ke sesi lucky draw ya. Untuk sesi lucky draw ini kita akan mengundi 4 hadiah, yaitu senilai Rp300.000, Rp200.000, Rp100.000, dan ada 200.000 rupiah. Jadi silahkan diisi ya untuk feedback formnya, akan di-up lagi oleh rekan saya Tada ya untuk feedback formnya. Oke, jadi bisa sambil diisi ya untuk sambil menjalankan sesi Q&A juga sambil mengisi feedback form. Ya, kita lanjut menjawab pertanyaan berikutnya. Mungkin nanti kita akan melihat ada beberapa pertanyaan ya yang kita akan jawab. Jika nanti kita belum bisa jawab semuanya pada sesi ini, nanti mungkin akan langsung di kontak langsung ya oleh tim kita, karena kita udah di tim kita, jadi nanti akan bantu di langsung ya. Oke, mungkin tambahnya kalau misal ada pertanyaan yang nggak kejawab, atau misal mau diskusi lebih lanjut bisa hubungi ke saya langsung juga bisa Pak di sini ya. Oke. Ini aku kasih kontak sama email saya.
Oke, di kolom chat box ada Ibu Hasna yang mengirimkan juga ya, ada kontaknya Bapak Ganang dan juga ada Ibu Hasna ya atau Ibu Sani. Jadi silakan aja di kontak. Jadi kita mungkin akan menjawab 1-2 pertanyaan lagi ya Pak ya sebelum kita lanjut ke sesi Lucky Draw. Oke, jadi mungkin aku coba lanjut. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Adi ya. Oke, lumayan panjang, sebentar. Solusi Nutanix untuk sistem sebuah perusahaan farmasi dengan sistem formulasi yang dinamik. Kesulitan ketika mengubah program atau aplikasi atau virtualisasi dalam layout proses produksi. Untuk service itu. Oke. Jadi dari Pak Adi dari PT Erela, ini informasinya untuk sistemnya masih menggunakan banyak server dengan fungsi masing-masing ya, seperti DB server, mail server, proxy dan lain sebagainya gitu. Oke. Ini mungkin aku kurang tahu ya CPB ini kepanjangannya apa. Nah, cuman dari sini Nutanix kita bisa bantu untuk yang pertama untuk simplifikasi dulu Pak, simplifikasi sama modernisasi dari fungsi-fungsi server yang sendiri-sendiri itu ya. Kita bisa jalani di virtualisasi nih Pak. Jadi misal dalam satu cluster 3 node itu bisa jalan 10 fungsi server, misal untuk mail servernya ada, kemudian proxy-nya ada, gateway-nya ada, DNS ada, DB server dan lain sebagainya. Itu kita bisa konfigurin. Nah, kemudian di sini mungkin kesulitan ketika mengubah sebuah program ketika sering terdapat perubahan layout. Oke. Jadi ketika emang bentuk program atau aplikasinya ini balik lagi Pak, secara arsitektur dia seperti apa, kemudian deployment-nya juga seperti apa. Ketika memang itu deployment-nya biasanya masih monolitik, ya mau nggak mau ketika ada perubahan layout, ketika ada penambahan something gitu ya, entah itu penambahan fitur atau penambahan services lainnya gitu, biasanya akan memang cukup memakan waktu atau akan cukup lama untuk merubah itu gitu ya, merubah layoutnya. Belum lagi nanti waktu untuk kita go live-nya lah istilahnya, kita masukin programnya itu ke production itu akan butuh waktu lagi gitu. Karena memang ketika kita masih monolitik dan masing-masing komponen server penunjangnya ini masih sendiri-sendiri, biasanya dia akan butuh waktu lama untuk saling ngobrolnya gitu ya. Meskipun networknya udah oke, tapi kan tetap aja dia perlu waktu ngobrol gitu. Sedangkan ketika kita bikin di virtualisasi, yang pertama bisa lebih simpel, kemudian yang kedua karena simpel manajemennya jadi satu, kemudian untuk deploy semuanya itu kita bisa jadiin satu di satu cluster itu tadi gitu ya. Misal kita bikin cluster production atau cluster testing itu kita bisa di sana. Itu semoga cukup menjawab ya pertanyaannya Pak Adi, karena cukup kompleks juga pertanyaannya dan ada beberapa poin yang aku nggak tahu ya, seperti CPB dan dinamiknya itu ya. Oke, mungkin aku lanjut ke Pak Dwinson. Kompatibilitas proyek aplikasi menggunakan berbagai fitur DevOps. Ketika migrasi ke public cloud, ini nggak perlu khawatir juga Pak. Di Nutanix kita ada fitur untuk bantu migrasi ke public cloud-nya juga gitu. Dan public cloud yang udah istilahnya yang udah compatibility itu public cloud yang emang besar itu, yang istilahnya terkenal atau udah punya nama seperti Google Cloud, Amazon, Azure, itu kita udah bisa integrasi ke sana. Dan untuk migrasinya dan fitur migrasinya ini biasanya pengalaman saya sih balik lagi gitu ya, yang dimigrasi ini apa gitu. Kalau yang dimigrasi ini memang hanya sekedar VM atau sekedar aplikasi yang jalan di atas OS, ya kita akan migrasi ke instance yang ada di public cloud. That's it. Kalau memang yang mau dimigrasi ini fungsi lain, contoh yang mau dimigrasi ini database gitu ya. Ketika kita mau migrasi database, kita mungkin bisa integrasiin, contoh ini aku ambil Amazon, kita bisa ambil fitur database-nya di Amazon, contohnya fitur RDS gitu ya.
atau fitur database yang lain. Aku agak lupa nama fiturnya seperti itu. Oke, kemudian konversi on-premise server ke HCI server. Oke, mungkin ini pertanyaan dari Pak Suhari Kusuma, mungkin lebih kalau misal udah punya existing servernya gitu ya, udah punya existing servernya, kemudian mau dipindahin ke HCI, mau jalan ke HCI, mau diinstal Nutanix gitu ya Pak ya, mungkin pertanyaannya ya.